kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan berselawat kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Kepala Sekolah SDPN Negeri 1 saudara yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang saya hormati, pagi hari ini kita berkumpul bersama demi mengikuti acara diseminasi pengimbasan modul 1/4 budaya positif dalam rangka pelatihan guru penggerak yang diikuti oleh rekan kita Pak Mukmin dan Pak Sukarno. Pagi ini kita mulai dengan acara pembukaan dengan tertib acara pembukaan oleh protokol, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Leli Supratmanawati. Yang ketiga, kata sambutan sekaligus pengarahan akan dimintakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan yang keempat, penutup dan pembagian ruangan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapat berkah acara ini, marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus lagu Mars Guru Penggerak yang akan dipimpin oleh Ibu Leli Supratmanawati. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam rangka diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah paham ya kan apa itu sebenarnya diseminasi. Diseminasi itu merupakan sinonim dari kata pengimbasan atau implementasi dalam makna makna kata lah ya. Jadi hal-hal apa saja yang sudah saya dapat dalam modul 1.4 ini menjadi akan dijelaskan dan dipahamkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah kita. Ini saya diperoleh dari saya yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ya, jadi pada kesempatan ini orang-orang yang di depan inilah barangkali orang yang menjadi pendamping ya
mendampingi saya dalam mengikuti program guru penggerak yang angkatan 7 Kabupaten Bangka secara nasional angkatan 7, tapi secara kabupaten kita masih di angkatan 7, ini masih angkatan 9, angkatan 3 bukan. Jadi angkatan 7 itu angkatan 3 di program guru penggerak. Jadi yang mendampingi saya mengajar praktek ini di Kecamatan Selesai, dan yang luar biasa Ibu fasilitator ini Ibu Nur Wahidah dari jauh dari Kabupaten Kebumen. Jadi berharap saya bisa ketemu nanti suatu saat, karena cukup banyak barangkali apa yang sudah disampaikan selama satu modul telah disampaikannya bersama kami di CGP angkatan ke-7 ini. Seterusnya Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan mengenai budaya positif, intinya kita samakan persepsi dulu ya Bapak dan Ibu mengenai pemikiran, filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum kita lanjut, kira-kira kita nggak usah tegang ya. Kira-kira pendidikan itu apa menurut Ibu? Mungkin selama ini kita kan selama ini berkecimpung dalam bidang pendidikan ini kan, guru itu pendidikan ya. Ya Bapak Ibu silakan. Pendidikan apa kira-kira? Ya Pak Iwan silakan. Pendidikan kira-kira yang paling pas menurut saya pribadi perubahan tingkah laku. Nah, pendidikan menurut saya pribadi yakni suatu perubahan tingkah laku dari sesuatu yang kita berperilaku tidak baik menjadi berperilaku yang lebih mulia. Mungkin menurut saya pribadi inti daripada pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Mungkin dari ibunya ada yang lain mau ngomong itu dipersilakan, apa kira-kira gitu. Pendidikan itu adalah suatu proses pengajaran, pemberian, proses pemberian untuk perubahan tingkah laku. Pendidikan itu adalah suatu proses pemberian pengajaran kepada seseorang untuk berubah tingkah laku yang awal menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutiman. Langsung saja saya pikir mau diapakan? Tolong sini. Pak ST. Dipersilakan Pak ST. Menurut pemikiran saya, pendidikan itu adalah dari mulai yang tidak tahu menjadi tahu, itu aja ya pendidikan. Terima kasih. Itu menurut Pak Sudiman ya kan. Jadi mungkin cukuplah saya kira kan, ini sebagai pembuka saya pikir, pemancing gitu ya. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ternyata tuntunan Bapak dan Ibu, atau menuntut. Kata pendidikan itu adalah menuntut atau tuntunan. Jadi kalau menuntut atau tuntunan sama seperti kita menuntut seorang anak, ya. Menuntut seorang anak kecil yang sebenarnya anak itu kalau kodratnya itu sudah bisa jalan ya. Jadi kita mengarahkan ya. Jadi secara eksplisit begitulah ya. Jadi pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia atau anggota masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi di awal tadi ini di awal salam dan bahagia. Salam dan bahagia itu salam dalam arti selamat gitu. Jadi memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selama ini Bapak dan Ibu ini dilupakan. Hanya sebagian-sebagian pemikiran filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Nanti barangkali mungkin yang kita kenal ada apa namanya trilogi pendidikan, trilogi Ki Hajar Dewantara.
Jadi dari yang saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, yang saya baca di modulnya itu saya simpulkan ada beberapa Bapak dan Ibu. Itu yang pertama, pendidikan itu merupakan tuntunan atau proses menuntut. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa guru itu ibarat petani. Sekolah sebagai tempat persemaian benih-benih atau ladang yang kalau kita umpamakan petani itu bagaimana? Petani itu punya ladang, punya benih, ya kan? Petani tidak bisa akan mungkin menumbuhkan bibit bibit jagung bisa tumbuh padi gitu. Jadi kodratnya supaya bisa bibit jagung itu tumbuh dengan baik, itulah tugas petani sebenarnya. Jadi mungkin dengan cara memupuknya, dengan cara mengolah tanah, dengan memberikan air untuk disiram, itu tugas guru seperti petani. Jadi kalau murid-murid itu ibaratkan benih dan sekolah sebagai ladang untuk menyemai benih-benih itu diibaratkan seperti benih tadi. Anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, sudah punya bakat. Tinggal kita dari guru yang mengarahkan bakat itu mau diterangkan yang mana kan gitu. Jadi anak masing-masing sudah ada bakatnya, potensinya untuk bisa tumbuh dan kembang. Itulah tugas guru seperti petani, menyirami, memberi pupuk, merawat sehingga tumbuh dengan baik bisa berhasil panen. Itulah apa kata Ki Hajar Dewantara, seperti petani. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya anak lahir itu sudah ada bakatnya. Itu terkait dengan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kalau isi irama itu berarti kan ikut alunan ya, musik kan gitu. Gimana alunan musiknya? Yang maksudnya kodrat zaman itu sekarang ini anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang dari sisi permainan Bapak dan Ibu itu sudah beda. Era digital sekarang ini di abad 21 ini menuntut kita untuk bisa memahami. Jadi itu maksudnya kodrat zaman. Dengan perubahan zaman yang sedemikian, dengan era digital itu anak bisa kita arahkan harus dengan bakat seperti apa gitu kira-kira. Ya. Karena anak kan mungkin kalau kita juga tidak batasi bisa kebablasan, makanya kita di sekolah ini mungkin jangan dilarang HP, nggak akan terbendung HP itu, karena memang arus globalisasi, digitalisasi yang sekarang ini sudah sampai ke kita. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini tadi di lagu himne Guru Penggerak tadi sudah ada bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita harus menghamba pada anak. Ini bukan berarti menyembah. Ini maksudnya bukan kita menyembah pada anak, enggak gitu. Tapi pembelajaran berpusat pada siswa. Ini artinya apa? Bahwa kalau dulu kita punya pemikiran guru itu apa yang kita mau, kita tidak memikirkan bagaimana kita menciptakan suasana belajar mengikuti bakat anak itu apa gitu. Kita pikirkan mungkin termasuk model-model pembelajaran yang harus sesuai yang bisa dikerjakan dalam suasana pembelajaran di sekolah itu gitu. Ini maksudnya. Ya, itu yang keempat. Ini ada 6 Bapak dan Ibu saya simpulkan dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian budi pekerti. Yang kelima budi pekerti ini itu adalah kemampuan
kodrat manusia untuk individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, atau keseimbangan, kesesuaian antara cipta, rasa, dan karsa oleh manusia. Itulah pengertian dari begitu arti itu. Jadi itu salah satu dari 6 yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara dan salah satu pemikiran yang disampaikan itu begitu tertib. Kemudian tadi yang hamba pada anak Bapak dan Ibu, sekarang kurikulum sesuai dengan kurikulum merdeka itu kita tidak lagi belajar ditentukan oleh kurikulum seperti dulu. Ya, kalau seperti satuan pendidikan rencana pembelajaran itu mutlak disampaikan di kita gitu. Ya, kita yang menulis. Kalau memang anak itu memang belum mampu dengan katakan kategori sasaran tujuan pemahaman apa yang kita inginkan, nggak apa-apa, nggak harus mengikuti kurikulum. Itu kurikulum merdeka yang saya tangkap seperti itu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini yang paling mungkin kita pahami, trilogi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 Bapak dan Ibu trilogi. Yang pertama, Ing Hasosun Tulodo, Ing Madya Manungkaso Tulkuri Handaya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, Ing Hasosun Tulodo. Di depan kita memberi teladan. Jadi kalau ketika kita berada di posisi paling depan, sebenarnya bukan hanya kita sebagai guru, diri kita sebagai manusia ini kan punya tuntutan bahwa memimpin diri kita ini harus bisa jadi teladan. Jadi apalagi kepala sekolah yang di depan, kemudian guru kita itu menjadi di depan. Itu ingaso suntulodo maksudnya. Di depan memberikan contoh. Kemudian yang kedua, ing madya manungkaso. Itu maksudnya di tengah-tengah bisa memberi prakarsa, bisa menciptakan ide-ide kreatif, inovatif ketika berkolaborasi, tidak maju sendirian. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dari dulu mungkin sudah kita tahu kan gitu. Bahkan dalam logo pendidikan seluruh Indonesia itu di kementerian atau di bidang pendidikan itu Tulkuri Handayani. Apa itu? Di belakang memberikan dorongan. Dari belakang, kita berada di belakang, kita bisa memberi dorongan, semangat untuk bisa menuju perubahan yang lebih baik. Itu dia. Oke Bapak dan Ibu, saya kira supaya ini baru masuk itu supaya satu persepsi kita dulu. Kenapa ada budaya positif? Dan apa sebetulnya budaya positif? Jadi persepsi kita samakan dulu. Jadi berangkat dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka modul 1.4 tentang budaya positif ini muncul. Bapak dan Ibu, kira-kira budaya positif itu apa? Kalau dari bahasa budaya itu apa menurut kira-kira? Budaya kebiasaan. Berarti kalau positif yang baik berarti kebiasaan yang baik. Baik, lanjut ini. Ya. Sebelum kita lanjut, ya, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju kepada Ibu? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak dan Ibu? Yang setuju coba turun tangan. Oke, yang enggak, berarti selebihnya enggak setuju. Kedua, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu atau tidak setuju? Setuju. Ya. Bu Nur, setuju? Setuju. Ya. Pak Iwan? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mari kita lihat, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya supaya hari ini Bapak dan Ibu juga mungkin nggak tegang kali. Ini minta tolong saya berpasangan.
Gubernur sama pasangan ada A dan B ya, berpasangan kegiatan malam tangan ada masuk pada perubahan paradigma. Silakan Bapak dan Ibu, ada A dan B, Anda dan teman Anda berpasangan, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Silakan Bapak dan Ibu. Silakan yang lanjut. Yang belakang sama belakang, ini depan sama depan, ya kan? Ibu sama Bikin tag berak narik. yang sebelah sisi kanan Ibu A, sisi kiri Ibu B. Pak SD sama Pak Freddy, ya silakan. Ya. Yang sama apa? Pak Yuen sama Bu Nur. Mungkin ya, sama sini aja sama Pintar. Silakan lakukan. Sama Bu Aginta seharusnya ya kan. Paham maksudnya Ibu ya? Ya Pak, ya. Sobek yang A menyobek tulis apa saja, ya kan? Kira-kira yang A itu menulis apa saja, yang B mencoba membuka genggaman tangan yang dibuat oleh A itu, ya kan? Apa kira-kira? Silakan. Silakan. Boleh Pak Freddy yang menggenggam dan Pak ST yang merayu. Aku B, Bapak A. Aku Bagi, Bapak Ayah. Ya, silakan. Anggap saja kalau mengambil kertas malas, anggap sudah ada letak. Ini sama buat kita sejarah dengan ini. Ya, silakan. Ya. Iya. Ya, silakan laksanakan Bu. Yang A genggam tangannya dengan isi kertas yang sudah ditulis, yang B berusaha membuka yang digenggam. Boleh membujuk, merayu, menghadir, menyuap, atau apa saja sehingga bisa terbuka. Silakan, boleh kita. Satu saja, kepalanya satu saja. Ya. Silakan. Oh, bisa. Dibujuk. Ya, boleh ya. Ya, terima kasih. Oke, sudah Bu. Sudah. Saya mau apa? Nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, Ya boleh merayu. Tidak harus memaksa merayu. Nggak boleh. Saya kan ahli filosofi tentang garis tangan. Boleh. Iya, silakan Pak. Jadi untuk kedepannya usaha Pak bisa saya baca. Ya. Kalau nggak maju bagaimana? Iya, silakan. Berarti punya satu ya. Silakan. Dikasihkan oleh kita. Dikasih apa? Kalau nggak mau ya udah. Kan bagus.
Iya. Cewek nah, berhasil. Ya, berhasil. Ya, sudah berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata Bapak dan Ibu sudah dilakukan, ya kan? Berarti gimana? Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, kan? Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, dalam kegiatan tadi sebenarnya siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Ya, yang memegang kontrol ketika genggaman tangan Ibu itu genggam sekuatnya, mau membuka atau tidak membuka. Tidak si A dan si B, tapi yang berhasil dia membuka tangannya yang berhasil. Si B yang megang kontrolnya. Gitu. Menurut Pak Yus gimana? Ini menurut saya pribadi, yang memegang kontrol dia yang berhasil. Kalau misalnya si A dikatakan berhasil, belum tentu. Kalau dia bisa si B merayu membuka, berarti memegang kontrol si B. Tapi kalau tidak berhasil, yang memegang kontrol si A, tergantung berhasil atau tidak. Begitu. Yang lain, Bu Wahyu mungkin mau berpendapat. Kalau saya yang memegang peranan itu adalah si B. Memegang kontrol. Dia memegang kontrol. Si B bisa yang mau mencoba membuka. Iya. Bagaimana caranya itu si B yang akan dilakukan. Strateginya. Terus kalau pertanyaannya dibalikkan, kalau dengan semua berbagai cara si B tidak juga mau, nanti bagaimana? Kan ada kenyataannya kita juga ada yang tidak mau, ada yang mau. Berarti si B gagal. Jadi Bapak dan Ibu, yang memegang kontrol itu sesungguhnya diri kita sendiri. Baik yang membuka genggaman kepala tangan itu dan yang berusaha mencoba. Kalau yang menggenggam itu juga tidak mau dia membuka dirinya, nggak ada kontrol lain. Walaupun dihardik, dirayu, diancam, tetap yang membuka. Kalau sudah pasrah, yang mencoba membuka juga nggak bisa, ya dia sudah cukup kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan teori kontrol atau teori ilusi kontrol. Ilusi itu apa bayangan? Bahwa ilusi guru memegang kontrol murid itu hanya ilusi. Semua. Kita nggak bisa Bapak dan Ibu mengontrol murid-murid itu. Buat peraturan apa saja, ya kan? Seperti yang dilakukan. Kita coba beberapa kali, beberapa peraturan yang keras nggak akan. Ya. Jadi sebuah ilusi saja dia guru itu bisa mengontrol murid. Ya, ini barangkali teori kontrolnya. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi ketika orang itu dikritik, ya kan, ini supaya tujuannya apa? Niatnya supaya dia salah, bisa bangkit dari kesalahannya. Itu hanya juga ilusi, hanya bayangan. Yang berikutnya, ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan hari ini atau program guru penggerakku, ya kan? Ini kan upaya gitu, ilusi gitu. Penguatan-penguatan ini termasuk kalau tidak juga mau Bapak dan Ibu atau diri kita untuk mengontrol ya seperti yang tadi juga ada. Termasuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti anak kita lah. Apalagi anak-anak yang sudah besar yang kita sudah merasakan kan? Dari rumah ya, anak kita begitu di luar nggak tahu perbuatan anak kita itu seperti apa di luar kan gitu. Mungkin baik-baik saja kan gitu kan. Dan saya pikir itu Bapak dan Ibu. Nah ini siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Ini ada teori, ada dua pilihan. Yang pertama ya stimulus respon ini maksudnya kata-kata stimulus kena sangat dari luar, responnya apa? Sedangkan menurut teori kontrol, teori pilihan seperti itu. Ya, di stimulus respon kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita
nggak bisa. Menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori stimulus respon. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak ketika mungkin tidak datang, ribut gitu, ada tujuannya. Kita harus paham ke situ. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi. Saya rasa ya seterusnya seperti itu Bapak dan Ibu. Dan model berpikir yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Yang teori kontrol model berpikir menang-menang, win-win solution. Yang nggak ada harus siapa dikalahkan, siapa dimenangkan pada teori kontrol itu. Jadi harus anak itu kalau bisa kita bisa ke proses pembinaan anak. Nah, saya akan selanjutnya. Nah, berikutnya ini disiplin positif. Tapi sebelum ke sana, mungkin supaya tidak tegang, masih fokus gak ini kan? Masih fokus ya kan? Berdiri Bapak dan Ibu dulu sebentar. Berdiri dulu, Pak Freddy. Instruksinya ikuti apa yang saya ucapkan. Bapak dan Ibu dengarkan, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi saya ngomong itu, setelah saya siap ngomong baru ibu nyebutnya. Bebek, ayam, entok. Ya kan? Jadi bebek ayam, ya kan? Bebek ayam. 1, 2, 3. Bebek, tunggu saya dulu. Bebek, ayam, entok. Dua kali bukan sekali. Ya. Bebek, ayam, entok. Entok, ayam, bebek. Bebek, ayam, entok. Ada berapa ayam? 5. Dari awal. Saya ulangi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bebek, ayam, entok. Dua kali. Entok, ayam, bebek. Entok, ayam, bebek, entok. Ada berapa ayam? 2. Berarti fokus ibu. Ada berapa ayam? Gak ada yang mau di mana mungkin ya. Terima kasih tepuk tangan. Siapa yang dapat perintah pertama tadi saya? Berapa ya? Ikuti apa yang saya katakan, ucapkan. Jadi ada berapa ayam? Kenapa mesti dijawab jumlahnya? Ya ikuti apa yang saya ucapkan. Tepuk tangan semuanya. Dan lu kan? Lihat dulu silahkan. Baik Bu, supaya yang lain. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan seperti itu, ini budaya positif berkaitan dengan disiplin positif. Jadi kita bisa berangkat disiplin dulu. Menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa artinya? Disiplin, mematuhi peraturan, tahu aturan. Bu Wahyu, disiplin apa? Mengikuti aturan. Bu Nelly, tahu ya? No comment ya kan? Biasanya disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak dan Ibu kan?
Kita misalnya datang waktu masuk kerja kita pukul 8, ya kan? Kalau dapat kepala sekolahnya yang killer kan gitu, berarti kita gimana? Ya harus tepat waktunya. Apa namanya? Gak nyaman kan gitu. Kita harus disiplin kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, menurut teori kontrol bahwa disiplin itu ada beberapa ya kan? Semua perilaku tadi termasuk makna disiplin nanti kita jelaskan. Kemudian teori motivasi itu ada sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol itu nanti mungkin bisa kita buka pemikirannya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sebetulnya makna disiplin? Tadi sudah Ibu sampaikan. Menurut bahasa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, artinya belajar. Jadi makna asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya kan? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan kata disiplin itu ada hal-hal yang ada yang mau kita capai suatu tujuan mulia itu. Dan ketika makna disiplin sudah kita pahami, ada nilai-nilai kebajikan, itu merupakan nilai-nilai kebaikan yang harus dicapai gitu. Jadi bukan pada tentara yang baris itu ya, dengan keras barangkali, dengan hukuman fisik kalau tentara itu seperti itu gitu. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang digali, seorang akan muncul motivasi intrinsiknya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Rosen 1998. Selanjutnya berdasarkan disiplin positif tadi, maka di modul berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, motivasi yang ada dalam diri manusia itu ada 2, berasal dari yang eksternal dan internal. Yang eksternal itu contohnya dia masih sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan seperti tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dia. Kemudian masih juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, misalnya kalau kita masih sekedar gaji, ya kan, kita bekerja masih sekedar dapat gaji, itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal, ya kan. Kemudian misalnya murid-murid itu mengerjakan tugas karena takut sama wahyu, itu masih motivasi eksternal. Ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu misalnya ya dikasih hadiah seperti yang tadi, penghargaan. Itu masih motivasi eksternal. Nah, yang paling baik kepada ibu adalah ketika muncul di motivasi internalnya. Itulah menjadi tujuan disiplin positif itu. Contohnya, ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi biasanya terdapat kata-kata saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira kalau seperti itu sudah niat dalam hati, berarti itu datang dari motivasi dalam diri. Ada tanggung jawab. Datang terlambat itu bukan karena ada kepala sekolah, ya kan? Mengerjakan sesuatu itu bukan karena nengok Pak Tanjung misalnya. Ya memang ada rasa tanggung jawab kita di situ. Gitu. Itu saya rasa untuk teori motivasi perilaku manusia. Berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah muncul dalam diri itu motivasi intrinsik itu muncul, apa yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara itu berarti kita punya jiwa merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri.
ketika kita sudah muncul ya, siapapun tadi, mau kepala sekolahnya siapa, mau apanya gimana, ya itu udah, tapi sudah cakap memang, nggak lagi seluruh gitu kan gitu. Rasa takut kita sudah tidak ada, rasa malas kita sudah tidak ada. Yang ada jiwa merdeka itu lagi menurut Ki Hajar Dewantara. Terusnya Bapak dan Ibu, ini tadi kan sudah kita bicara apa hukuman, ya kan hukuman. Jadi ini kita lihat apa pembedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak dan Ibu hukuman apa itu? Hukuman apa kira-kira? Selama ini kita misal contoh ini anak terlambat hukum gitu. Jadi hukuman itu apa kira-kira? Kesalahan. Imbas atau imbas dari kesalahan. Sanksi ya, sanksi ya. Enggak imbasnya enggak. Kalau konsekuensi kalau hukuman ada sepakatan enggak? Ada ya. Kalau hukuman biasanya Bapak dan Ibu aja. Hukuman bersifat sepihak, tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, yang baru sama kita restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ada pembinaan. Berikutnya, nah ini dia. Coba kita lihat. Jadi tadi kan sudah jelas ini kan. Kalau konsekuensi ada rencana, ada sudah terencana disepakati. Kalau hukuman bersifat sepihak. Ini ada pernyataan Bapak dan Ibu. Tindakan guru mari kita diskusikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi kan gitu. Tapi sudah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Wah, coba Bapak dan Ibu jawab itu. Kemudian yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Konsekuensi apa hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam atau kaki ayam kalau di kita ya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pichioka. Wah, kita lihat ya Bapak dan Ibu. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, yang terakhir konsekuensi Bapak. Jadi itu pemahamannya. Next, dan itu seperti yang tadi restitusi itu seperti itu ya. Tadi sudah saya sampaikan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Nanti ciri-cirinya ada 9 restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang dua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan, dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Seperti itulah 9 ciri-ciri restitusi. Berikutnya, jadi Bapak dan Ibu, kalau hukuman ini dia negatif, identitas gagal biasanya. Anak itu biasanya mungkin menaruh dendam karena tidak nyaman
Sementara identitas sukses itu ada termasuk konsekuensi dan restitusi itu. Konsekuensi masih bersifat netral, tapi restitusi itu positif. Jadi itu ada beberapa identitasnya yang bisa kita lihat. Sesuatu restitusi merupakan pilihan. Bisa kita lihat. Jadi di sini yang perlu dipakai restitusi ya? Iya, betul. Restitusi. Tapi itulah kemampuan kita Bapak dan Ibu, tidak juga semua. Ini idealnya Bapak dan Ibu, berusaha lebih baik kan gitu. Seterusnya saya kira, ya. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dan mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja Bapak dan Ibu, atau peraturan kelas saja? Ya, coba mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya pecah kepala. Kalau nggak pakai jatuh. Ya, berarti di situ apa? Ada nilai apa di situ? Nilai keselamatan. Nah, itu dia. Ada nilai keselamatan di situ yang harus kita apa namanya? Kedepankan kan gitu. Kalau peraturannya begitu, ya kan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ada nilai-nilai kebajikan apa yang di sini peraturannya? Kesehatan. Hah? Kesehatan. Menjaga kesehatan berarti kan gitu. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, disiplin supaya apa? Ada tanggung jawab. Jadi sama dengan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Kita punya peraturan di kelas kan. Selama ini kita cuma peraturan, tapi tidak pernah meyakinkan anak ya menjadi sebuah keyakinan di kelas itu. Jadi bedanya Bapak dan Ibu ketika kita membuat peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu biasa datang dari sepihak. Kita peraturannya ini nggak boleh telat. Misalnya kondisi harus pergantian jam harus di sini gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati, memang anak diajak untuk membuat peraturannya ini. Apa yang mesti kita tanamkan. Jadi itulah dia. Nah, untuk bisa menciptakan budaya positif Bapak dan Ibu, ini memang harus kita jalannya seperti ini. Pertama peraturan kelas kita buat, kemudian naik ke jenjang berikutnya keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas kita semua sudah kita bisa buat di dalam sekolah ini, di lingkungan sekolah kita ini, maka lingkungan positif pasti akan terjadi. Maka budaya positif di sekolah kita terjadi. Dan ini saya pikir kita yakin kalau memang kita bisa janji bisa. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang akan dibangun itu menghormati orang lain. Ya kan? Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi bisa nanti kita di kelas itu buat slogan, ya kan, salam senyum sapa, ya kan, misalnya, atau mengungkapkan kata maaf, terima kasih, mohon maaf, terima kasih, apa lagi? Tolong, nah itu budaya-budaya seperti itu. Ini tanggung jawab keyakinan kelas, nilai-nilai yang mau kita bangun ini dia. Jadi itulah Bapak dan Ibu ya, yang coba kita gali, memahami dulu lah saya pikir. Jadi nanti mungkin bisa kita implementasikan sedikit demi sedikit gitu. Lanjut next, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kita sebagai guru itu harus sangat juga bisa memahami, karena kita berkaitan bersentuhan langsung dengan anak-anak, di mana anak itu sebagai manusia kan. Jadi ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya kan, survival.
Kemudian power, kekuasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Itu dia. Ada sedikit apa pada itu kita lihat videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi
bagaimana mungkin mereka akan belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Kasih dan memiliki ikatan emosi patah untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan membantu murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran bagi mereka kebutuhan sangat bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Kita menyediakannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Jadi next, Bapak dan Ibu, kita potong videonya, kita lihat. Nah, tadi ada 5 Bapak dan Ibu ya, bertahan hidup, terus ingin dicinta, ya kan? Kalau ingin disayang, ingin diterima, ya, bertahan hidup, ya, ingin kekuasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada, coba kita pahami dulu. Sebutkan apa kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang dengan kejar-kejaran dengan guru. Seru. Kebutuhan apa itu? Senangan, ya kan? Nah, ini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Indah, seorang anak kelas 3 SD, tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kau nggak seru jadinya. Kebutuhan apa kira-kira? Apa itu? Kenyamanan, kebebasan. Next ya Bapak dan Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai guru harus bisa memahami itu. Nah, ini 5 posisi kontrol.
Jadi seperti apa kita Bapak dan Ibu sehari-hari dalam kita mengajar? Ada 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai penghukum, apa membuat orang merasa bersalah? Apa teman? Apa pemantau? Apa manajer? Apa maksudnya semua? Jadi mari kita lihat ya, penghukum itu apa? Dan ini kita bisa refleksi. Kadang kita lebih banyak yang mana gitu. Bapak dan Ibu, ini mungkin ada videonya ya sedikit. Nanti kita cepat kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ini membuat merasa bersalah dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum ini dia Bapak. Contohnya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Bisa, Bu. Yang sudah di sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu melatih diri, bertanggung jawab, dalam memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat bereaksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Oke Bapak dan Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol kita bisa merefleksi kita sering di mana kan gitu ya kan? Nah,
kita menjawab dalam hati, dan mungkin Bu sebagian kita juga bisa kita melihat ya, diri kita ini seperti apa gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum lanjut ini ke segitiga restitusi dari paparan dan video tadi, kira-kira posisi yang mana yang paling baik? 5 posisi itu. Yang kelima, ya betul ya. Bapak dan Ibu, itu posisi manajer. Oleh karenanya, posisi manajer itu ada langkahnya untuk menciptakan budaya positif itu. Kita bangun dulu keyakinan kelas, ya kan, setiap kelas, sehingga kita bisa mengembalikan ketika anak melakukan kesalahan, kita diposisikan sebagai manajer, mengingatkan atas kesalahannya, keyakinannya yang selama ini sudah disepakati dan diyakinkan di dalam kelas. Dan Bapak dan Ibu, selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Nanti sudah kita pahami segitiga restitusi tadi itu apa? Sebetulnya sama di posisi manajer tadi, tinggal bagaimana ada tahapannya Bapak dan Ibu, ya, sehingga menjadi sebuah segitiga. Jadi dikatakan di sini sebuah segitiga. Karena melanggar keyakinan kelasnya, melanggar peraturan sekolahnya, ada tahapan yang harus kita kerjakan kita sebagai manajer. Jadi pertama, kita memanggil anak atau memanggil anak itu menanyakan masalahnya dengan menstabilkan identitas. Misalnya kita panggil anak salah gitu ya. Jadi kita tenangkan emosinya supaya jangan dia sendiri yang merasa bersalah. Jadi contohnya misalnya kamu terlambat, kenapa terlambat? Jadi kita bilang setiap manusia itu juga pernah berbuat salah. Tapi kalau salahnya sering-sering ya manusia namanya kan gitu. Saya juga mungkin juga pernah terlambat, gitu. Bapak juga pernah terlambat. Itu namanya menstabilkan Bapak dan Ibu identitas. Kemudian validasi kebutuhannya atau validasi tindakan yang salah tadi, menanyakan sekali lagi kenapa kamu berbuat seperti itu. Baru yang terakhir ya, menanyakan keyakinan kelas seperti yang tadi. Jadi ini namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Terakhir Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya
Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak paham. Jadi saya pikir Bapak Ibu, itulah mungkin terakhir materinya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Tadi itu sudah saya sampaikan bahwa di posisi ini itulah yang terbaik. Tapi ketika kita menyelesaikan anak dengan masalah itu, ada dialog yang harus dibangun dengan posisi manajer. Dialog itulah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya kira Bapak dan Ibu, dari keseluruhan pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, itu pencapaiannya target barangkali yang mungkin perlu kita pahami barangkali kita sebagai seorang guru, sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi, ya, membantu kita tanggung jawab kita sebagai guru, dan kiranya ini mungkin ada manfaat untuk kita semuanya. Saya kira sebelum saya tutup, ada mungkin yang ingin berkomentar atau bertanya kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, silakan Pak Bapak Kalita. Jadi kalau kita sebenarnya memang dari tadi apa itu hukuman, konsekuensi sama restitusi ya. Iya, betul. Jadi apakah kalau lebih banyak kita apakah hukuman ini tidak boleh kita laksanakan di sekolah kalau dengan keadaan itu harus dilakukan. Kalau kita dari kita ini tadi yang maunya hukuman itu kalau bisa dihindari gitu, karena hukuman sepihak. Iya. Itu ada keyakinan kelas yang harus diapakan. Jadi itu ada konsekuensi dan restitusi. Tapi kalau memang harus hukuman kita buat sehingga di sekolah tujuannya apakah itu kegagalan kita? Ya, saya pikir sudah terjawab juga ya kan. Kita mau seperti apa sebetulnya kan sudah kan. Budaya positif yang terjadi itu kalau bisa semua warga di sekolah ini menciptakan suasana kan gitu. Tadi sudah sampaikan bahwa di slide sebelumnya bahwa hukuman itu adalah sebetulnya identitas gagal. Ketika kita menerapkan ya kan, kita menjalankan
hukuman yang berbeda dengan identitas sukses, mungkin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ketika kita menghukum itu kan berarti tidak pada mengembalikan posisi kita sebagai tidak bisa memberikan kesepakatan. Berarti aturan-aturan yang itu sudah disepakati kan nggak seperti itu gitu. Tetapi kalau kita bisa memberikan konsekuensi saja sebagai identitas sukses, ya, berarti kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau membangun keyakinan kelas. Jadi hendaknya saya pikir pertanyaan buat kita sudah terjawab sebenarnya dengan apakah itu identitas gagal, ya benar gitu. Kalau menurut modul ini bahwa apa yang kita penghukum atau bentuk hukuman itu merupakan identitas gagal gitu. Menurut modul ini ya Bapak dan Ibu, ini juga bukan berarti kita juga sempurna gitu. Saya sendiri juga bukan seperti itu menyampai. Ini motivasi buat kita barangkali. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada, ya Pak Ibu silakan. Ini saja dan koreksi juga lah. Tapi koreksi mungkin kalau yang kita laksanakan seperti ini, mungkin kalau kita berhasil, kalau menurut saya, kalau murid siswa itu mungkin sudah terbiasa dari SD. Ini mungkin yang perlu sebenarnya kita lakukan itu betul-betul guru dari SD. Kita sekarang tidak lanjutin, menguatkan seperti tadi definisi yang dari Ranta. Dan ada program, kita tinggal terus menuntut. Jadi kalau kita kayak ini ibarat tanaman, kita tanamannya itu udah bengkok. Kita mau luruskan kayaknya kalau nggak dengan hukuman tidak bisa. Karena di lapangan dengan teori itu beda, sangat beda. Mungkin kalau di teori bisa lurus-lurus karena nggak ada tantangan di teori. Beda orang di lapangan. Kita kalau di lapangan apalagi di SMA, SMP yang udah belok, terlanjur itu murid itu bengal, SMA itu tambah gabet lagi tuh. Gurunya di atas SMA tambah olahan lagi gitu. Kita kayaknya di sini kalau saya anggap pendidikan kita itu salah, itu penanaman dari usia dini gitu. Jadi kalau usia dini itu kayak Jepang, akan betul-betul kayak gini, nanti jadi bagus. Tapi kalau udah kayak gini kayaknya hukuman itu perlu. Kalau saya pribadi nggak tahu lah, terlanjur tanaman itu harus kita ya betul-betul kita belum diingatkan supaya lurus. Itu lagi kira-kira itu satu. Kemudian yang kedua mungkin untuk teknisnya ada kita yang hal ini memang udah mantap bagus. Kami juga ada dokumentasi video bukan main-main lagi, yang juga ada pelatihan saya pikir ya. Jadi kalau bisa supaya lebih kuat, ini koreksi ada di mana kalau spanduk gitu di depan. Yang belum penggerak, tambah mantap gitu tuh ya. Jadi dokumentasinya tambah jelas. Kayaknya betul-betul ya kelas saya itu betul-betul lebih kelas lagi, bukan berarti Pak mungkin jadikannya kelas-kelas yang apa bukan ya, udah mantap. Iya, udah mantap. Cuma itu aja. Mungkin kalau masalah dan sebagainya bisa kita bicarakan bersama, mungkin nanti dari perpus bisa juga bisa bantu. Iya, bagaimana itu biar mantap. Rencana gitu, motor kita kan nggak ada. Ada Sama-sama. Sekarang 2 kelas. Udah diberikan 2 hari kan berapa? Kilometer mungkin di jadi Pak mungkin dokumentasi yang dikirim ke sana, kali nampak gitu. Nampak kosong gitu kan? Aja. Yang itu kita aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuwen. Jadi sebenarnya ini saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau Pak Yuwen tadi menyatakan ini dari segala perbaikan itu dari PAUD atau dari TK ke SD. Kami di PDB pendidikan guru penggerak ini bukan khusus SMP Bapak. Yang gabung kami satu kelompok satu PP yang tadi itu ada guru TK, ada guru SD, ada 6 orang kami semua gitu. Jadi kalau saya pikir gitu itu sudah dipikirkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi
saya pikir tinggal kita lah niatnya untuk mengubah diri, ya kan? Setelah mungkin pemahaman ini, ya saya pikir itu niat kita kan gitu. Jadi kalau semuanya orang bersama-sama punya niat yang baik, ya, ada punya niat yang baik, saya pikir bisa berubah. Tapi kalau sudah pesimis kita nggak duluan, ya nggak akan berubah kan gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan, ya kan? Akhirnya ketupat kecemplung santan, ya. Menawi lepat gulon nyuwun pangapunten, ya kan? Burundara Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tadi bukan kita tahu ini ketupat kecemplung santan. Ketupat itu masuk ke dalam santan, kecemplung santan, ya kan? Menawi lepat nyuwun pangapunten. Mana tahu ada silap saya mengucapkan ya kan? Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.